Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bahwa ketika pujian kita kepada Allah, kita penuhi seluas langit dan bumi. Itu janji Allah bahwa ketika pujian itu kita sampaikan kepada Allah, maka apapun yang kita minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Karena ketika kita memuji sepenuh langit dan bumi kepada Allah, bahwa sebenarnya pujian itu Allah sedang melakukan untuk dirinya sendiri, maka ketika kita lakukan itu, segala jalan keluar, segala kemudahan, segala harapan kita, insya Allah akan mendapat cahaya dan kemudahan dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan siapapun yang tetap istiqomah di jalannya. Insya Allah saya doakan siapapun yang hari ini mungkin sedang dalam masalah, semoga Allah berikan kemudahan jalan. Siapapun yang saat ini mungkin sedang tidak enak badan atau merasakan sakit, insya Allah berikan kesembuhan yang sempurna, karena insya Allah setiap sakit itu pasti Allah akan beri obat. Setiap sakit pasti akan Allah sembuhkan, kecuali orang itu memang sudah bertemu dengan ajalnya. Karena kita semua punya batas waktu. Setiap ada berita kematian dari siapapun, itu sebenarnya adalah sebaik-baik tazkirah buat kita, sebaik-baik pengingat diri bahwa kita semuanya memiliki batas waktu di dunia ini. Ya. Itu semua sudah tercatat di catatannya Allah di Lauhul Mahfuz, tidak akan mundur atau maju, akan datang tepat pada waktunya di detik itu juga, kalau memang kita semua sudah sampai kepada ajalnya kita. Maka ketika ada berita kematian dari siapapun, itu adalah sebagai pengingat diri kita bahwa kita pun sebenarnya berapa waktu ke depan itu adalah langkah-langkah menuju kepada waktu kita masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri, apakah yang sudah kita lakukan sudah memberi nilai, ya, karena orang yang beriman itu tidak akan bisa melakukan amal soleh. Jadi amal soleh hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Orang yang tidak beriman mungkin hanya bisanya beramal saja, ya, tapi bukan sebagai amal soleh. Apa bedanya? Kalau amal soleh itu adalah ketika apa yang diperbuatnya itu, ketika amalnya itu mempunyai nilai akhirat. Nah, ketika itu mempunyai nilai akhirat, insya Allah itu akan bisa menjadi bekal kelak hidup kita yang abadi sebenarnya di yaumil akhir. Hari ini, tema yang hari ini saya tergerak untuk mengupas ini karena banyak pertanyaan yang datang kepada saya pada saat konseling dengan para orang-orang yang konsultasi dengan saya atau dari klien-klien saya yang menanyakan kepada saya, Bunda, apa sih perbedaannya kalau apa yang terjadi pada kita itu adalah sebuah ujian atau itu adalah sesuatu yang kita undang sendiri? Bagaimana kita membedakannya? Itu saya tergerak untuk mengupas ini karena ini cukup penting juga untuk kita, ya. Saya analogikan seperti ini, seorang petani yang menanam padi, ya. Ketika padi itu sudah ditanam, akan kemungkinan untuk tumbuh rumput di situ itu pasti ada. Jadi ketika menanam padi, rumput bisa tumbuh di situ. Tapi ketika petani itu misalnya yang ditanam adalah rumput, padi tidak akan bisa tumbuh di situ. Nah, begitu juga dengan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Kita lihat dulu, contohnya sekarang, misalnya sekarang sedang pandemi, ya. Orang yang senantiasa menjaga
protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, menjaga 3M, kemudian misalnya tidak berkerumun di tempat yang tertutup, tidak dekat-dekat dengan orang yang dan sebagainya, itu semuanya sudah dijaga sedemikian rupa. Kemudian dia masih saja terkena COVID, berarti itu jatuhnya adalah ujian. Tetapi ketika dia tidak memperhatikan protokol kesehatan, ya, tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya masih berkerumun dengan orang-orang di tempat yang tertutup, tidak pernah menjaga jarak, jarang cuci tangan, sering-sering memegang muka, misalnya gitu ya. Kemudian protokolnya tidak diperhatikan, kemudian pada akhirnya dia terkena COVID. Ya, misalnya gitu ya, itu adalah termasuk oleh sesuatu yang dia undang. Ini terlepas dari bab tentang ajal atau kematian yang sudah disampaikan di awal tadi ya, karena apapun yang terjadi, orang kalau sudah sampai pada ajalnya itu sebabnya tuh terserah Allah mau lewat apa saja, tidak harus lewat corona atau lewat apa saja ya. Satu-satunya penyebab kematian seseorang itu hanya satu, karena memang dia sudah sampai kepada waktunya yang sudah tercatat di yaumul akhir, sudah sampai kepada ajalnya. Kalau belum sampai kepada ajalnya, seburuk-buruknya kondisi seseorang, dia pasti akan disembuhkan oleh Allah. Nah, demikian juga di dalam perusahaan ya. Ketika di dalam perusahaan ya, segala unsur-unsur manajemen di dalam perusahaan itu sudah sangat diperhatikan ya, misalnya menetapkan planning, kemudian dari mulai menentukan, dari mulai segala sesuatu yang berhubungan dengan planning ke depan itu sudah tertata dengan baik ya, kemudian mengorganising semua sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu dengan semaksimal yang dimampu itu sudah dilakukan. Kemudian dalam actualing ya, dia mengaplikasikan semua ilmu-ilmu dan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya sudah dilakukan di dalam perusahaan itu. Kemudian ketika semuanya sudah dilakukan dengan baik, fungsi controllingnya juga sudah baik, kemudian ada evaluasi untuk melihat apa yang harus di-upgrade, semuanya sudah maksimal dilakukan, maka ketika ada masalah yang berhubungan dengan perusahaan itu, misalnya contohnya ada target yang tidak tercapai gitu ya. Nah, target yang tidak tercapai itu sifatnya adalah ujian. Kenapa itu sifatnya? Kenapa Allah berikan ujian sementara kita sudah melakukan usaha yang maksimal ya? Kita kembalikan lagi kepada bagaimana apa fungsi Allah menguji kepada kita gitu ya. Allah fungsinya Allah menguji kepada kita, ternyata Allah sedang membentuk otot-otot kekuatan kepada kita bahwa agar ketika kita di waktu yang akan datang mendapatkan tantangan dan ujian yang lebih besar lagi, kita sudah dikuatkan dengan melalui ujian ini. Yang pertama. Yang kedua, memang sudah waktunya perusahaan kita sudah dalam kondisi layak uji di hadapan Allah. Layak uji maksudnya kayak gini. Apakah orang-orang yang ada di dalamnya itu sudah benar-benar beriman ya? Kadang-kadang orang merasakan dirinya merasa beriman, padahal Allah harus mengklasifikasi dengan diberikan ujian. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Ya, ketika datangnya ujian membuat dia menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin meningkatkan level kesadarannya, menggiring kepada kesadaran bahwa diri ini hanya sebagai hamba Allah yang selalu terikat dengan Allah, tidak pernah bisa terlepas dari Allah dan selalu membutuhkan Allah kapanpun. Ketika kesadaran itu timbul, sehingga ketika sudah melakukan upaya dengan semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita tidak merebut wilayah kerjanya Allah di wilayah hasil ya, tidak fokus kepada hasilnya karena itu adalah wilayahnya Allah, maka ujian itu kita sebagai orang-orang yang sudah melewati akhirnya pantas untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi, naik levelnya.
Tetapi kalau fungsi-fungsi manajemen itu di dalam perusahaan itu belum dilakukan, ya, misalnya controllingnya masih longgar, planningnya itu belum tertata dengan baik, kemudian SDM yang sudah ada belum terorganisir dengan baik, kemudian akhirnya perusahaan itu tidak mencapai target, itu artinya ketidaksampaian kepada target itu adalah dia undang sendiri, karena mungkin di fase evaluasinya mungkin kurang benar atau gimana gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, insya Allah ini nasihat untuk diri saya sendiri juga, ya. Apapun yang sudah dituntunkan oleh Allah, apapun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, apapun ilmu-ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, untuk kebaikan kita lakukan dan kita aplikasikan semaksimal yang kita mampu. Ya. Ketika itu sudah maksimal, ya, kemudian ada ujian, ya, justru kita bersyukur Allah sedang memberikan, Allah sedang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita bahwa sudah waktunya kita disiapkan untuk naik level. Akhirnya kita menyadari karena kita semua hidup di penghujung zaman, ya, ada di akhir zaman di mana ujian sangat bertubi-tubi di mana-mana, dan mungkin Allah yang paling tahu bahwa fitnah-fitnah dan ujian yang akan datang itu lebih berat daripada saat ini, maka kita harus disiapkan oleh Allah dengan melalui ujian itu. Akhirnya ketika kita naik level, insya Allah di masa-masa yang akan datang kita tetap menjadi manusia pilihan Allah yang sudah disiapkan dan dikuatkan oleh Allah melalui datangnya tantangan dan ujian itu. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Semoga menjadi bahan kontemplasi atau perenungan untuk kita semuanya. Bedanya perenungan dengan tafakur, kalau perenungan itu kita hanya merenung, ya, dan hasil renungan itu bisa berupa sesuatu yang positif, bisa berupa sesuatu yang negatif. Tetapi kalau tafakur, ya, itu hasil dari tafakur itu ada sesuatu yang bisa mengupgrade diri kita atau sesuatu yang lebih baik daripada kita saat ini. Jadi orang yang selama hidupnya tidak pernah tafakur, dia tidak pernah ada yang berubah atau tidak pernah mengupdate dirinya sebenarnya. Karena kita akan melihat diri, melakukan perjalanan kepada diri. Apa yang terjadi di dalam diri kita, apakah sudah maksimal atau belum, itu maksimalnya atau efektifnya adalah melalui proses tafakur. Ya. Dengan tafakur itu kita akan melihat seperti apa kita, tafakur berjamaah itu akan melihat apakah di dalam perusahaan kita ini ada hal-hal yang masih harus diperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang dikhawatirkan itu malah yang kita undang sendiri, gitu ya. Datangnya masalah kita undang sendiri. Jadi datangnya masalah kalau akan menaikkan level kita, insya Allah di situ Allah sedang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Karena siapkan ada kelas webinar juga. Kalau ada yang pekerjaannya pas kebetulan sedang longgar, boleh ikut webinar saya hari ini tentang bagaimana menaikkan level diri kita ketika kita melihat bahwa self image atau pandangan terhadap diri kita masih ada yang negatif, ya. Itu bagaimana kita cara menaikkannya, karena dari situ dimulainya segala perubahan pikiran kita, sehingga pikiran kita akan mengawali dengan perubahan pikiran, kemudian bisa merubah hidup kita. Itu dimulai dari bagaimana cara kita memandang diri kita ini. Kalau masih memandang diri kita itu negatif, berarti itu harus diterapi. Karena sebenarnya orang yang beriman, manusia yang sebenar-benarnya mengenal dirinya sebagai manusia, dia tidak akan ada rasa pandangan yang negatif, apalagi insecure terhadap dirinya, tidak ada rasa tidak mungkin ada tidak percaya diri. Nah, kalau misalnya masih ada sisa-sisa rasa itu, sebenarnya itu harus diobatin, karena orang yang beriman itu identik dengan keoptimisan. Seperti hari ini
Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih hadirnya buat semuanya. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat berkah kepada kita semuanya. Allah jaga kita semuanya dari hal-hal yang buruk, dan Allah senantiasa menuntun dan membimbing kita untuk keselamatan dunia akhirat kita. Allah membimbing kita dalam rangka perjalanan kita menuju fase kehidupan yang akan datang.